matematikanya lolos. Ada teman di sini juga. Halo teman-teman, happy Sunday. With me, Fisherman Sander. Kita mau menjelajah lautan yang penuh cerita Tuhan tiap minggu. Sekarang waktunya ibadah. Teman-teman sudah siap mendengarkan firman dan memuji Tuhan? Yuk kita mulai. Para Fisherman Kids GSJS, selamat beribadah and God bless you. Aduh, capek banget nih. Ya Adrian, kamu ngapain di sini? Iya, kamu kok capek banget ya kelihatannya ya. Ini loh, berapa hari ini aku selalu dipandang rendah sama orang-orang sekitar aku. Dipandang rendah gimana maksudnya? Berapa hari lalu, aku dimarahin sama orang tua sama guru aku gara-gara nilai aku jelek terus. Hah, Mereka kok? pandang rendah. Hah, kok gitu? Aku kalau gitu bakal marah sih beneran. Kristo, sabar, jangan dipanas-panasin. Dengerin Adrian cerita dulu. Jadi waktu di sekolah, aku itu merasa bisa ngerjain soal mat waktu itu. Tapi si Bagas dapat nilainya lebih bagus daripada aku. Padahal tahu nggak? Dia tuh lebih sering nanya loh ke aku. Malah dia yang lebih bagus. Dia sombong lagi ke aku. Masa sih? Perasaan nilai Bagas biasa aja tuh. Iya kan? Tapi nggak cuma itu aja sih. Aku juga ngerasa bersalah nih sama adik aku. Aku habis marahin dia. Sekarang dia jadi nangis deh. Ya, Tuhan kan kasih kamu masalah itu bukan tanpa alasan. Dalam masalah ini mungkin Tuhan pengen kamu belajar mengendalikan emosi dan sabar. Jadi habis gini, kamu ketemuin adikmu, minta maaf dan jangan diulangi lagi ya. Nah, gitu. Mungkin juga Tuhan itu ingin kamu biar lebih sabar lagi. Dan kamu tuh harus mengampuni orang-orang yang bersalah seperti Tuhan itu mengampuni kesalahan kita. Jadi jangan khawatir ya. Ya, Kristo, kamu tuh kenapa sih kok gelisah? Ngomongin Adrian untuk jangan khawatir tapi kamu sendiri khawatir. Kenapa? Itu. Tapi Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Sebelumnya bisa kasih tos dulu kiri dan juga kanan. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa, kita mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami GSJS Kids mengucap syukur Tuhan bahwa hingga hari ini Tuhan terus melindungi kami, memberkati kami. Sebentar kami akan memuji-Mu ya Tuhan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah persembahan ini hanya kami tujukan padamu. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu dari Terbit Matahari, sama-sama lebih semangat lagi. Katakan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Katakan puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama siapa? Dipuji. Haleluya. Mari sama-sama kita lebih semangat lagi, kita memuji Tuhan. Let's go. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah.
hati-hati gunakan mulutmu. Adik-adik, mari sama-sama kita duduk, kita hadir dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus, katakan. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi katakan, saya mau cinta Yesus. Wah, adik-adik keren ya, Brian dan Kristo bisa memberikan kata-kata yang untuk menyemangati Adrian. Nah, kalian tahu nggak kalau kata-kata kita juga bisa memberikan semangat ataupun menjadikan kehancuran bagi orang lain. Jadi mari kita belajar mengenai kata-kata yang baik ya. Yuk kita belajar sama-sama. The power of words, kekuatan perkataan. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Tuhan menciptakan kita dengan suatu alasan. Tetapi yang paling penting adalah untuk memberitakan tentang Yesus Kristus dan cara untuk mendapatkan keselamatan melalui percaya kepadanya. Rasul Yakobus telah mengingatkan kita bahwa jangan kita mau untuk menjadi guru tentang firman Tuhan. Karena menjadi seorang guru, kita akan dituntut dan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, terutama perkataan kita. Tapi sangat memungkinkan untuk kita mengendalikan perkataan kita, agar kita bisa mencerminkan kepercayaan kita kepada Tuhan, serta misi Tuhan atas hidup kita. Sebagai contoh, Yakobus mengatakan bahwa seekor kuda pun tidak jinak dan lembut pada awalnya. Mereka adalah binatang liar dengan kekuatan yang besar pada tubuhnya. Tapi dengan dilatih dan kekang pada mulutnya, kita bisa mengendalikan arah kemana kuda ini akan pergi. Dengan mengendalikan perkataan kita, kita bisa mengendalikan kekuatan dan arah hidup kita juga. Yakobus juga menjelaskan mengenai betapa menakjubkannya kapal berlayar. Mereka mampu menyeberangi luasnya lautan dan membawa banyak barang di dalamnya. Meskipun kapal itu disetir oleh angin yang kencang, kapal ini mampu diarahkan dengan kemudi kecil yang dikemudikan oleh satu orang. Kita bisa mencapai hal-hal hebat dan mampu bertahan di dalam badai apabila kita mengendalikan perkataan kita yang kita ucapkan. Lidah kecil yang kita pakai untuk berbicara tampak kecil, namun dalam berbagai hal itu adalah bagian dari tubuh kita yang paling berbahaya. Yakobus mengatakan bahwa lidah pun adalah api. Sepercik api mampu menghanguskan satu hutan. Satu kata jahat yang dikeluarkan bisa memulai api yang besar yang mampu menimbulkan bahaya yang besar. Bagaimanapun, seperti perkataan mampu menghancurkan hidup dan melibatkan semua kuasa kejahatan, perkataan juga mampu melakukan hal yang baik. Kemudian, Yakobus meminta kita memikirkan tentang binatang. Dari reptil, burung, makhluk di lautan, makhluk buas di hutan, manusia telah menjinakkan dan melatih segala macam jenis hewan di dunia.
satu hal yang manusia tidak bisa jinakkan adalah lidah mereka sendiri dari kekuatan iblis. Lidah memiliki kuasa yang mematikan, bahkan menyakiti orang yang mendengarkan perkataan menyakitkan itu. Bayangkan ini, pada hari Minggu kita pergi ke sekolah minggu di mana kita pakai lidah kita untuk berbicara dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Dan beberapa jam kemudian kita mengatakan kutuk kepada teman kita. Dalam 1 menit, lidah kita melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tapi lidah kita juga melakukan kejahatan yang semestinya tidak boleh pernah terjadi. Baik dan jahat tidak berasal dari tempat yang sama. Apakah bisa sebuah pohon apel menumbuhkan buah jeruk? Atau air asin menghasilkan air yang bersih? Tidak. Begitu juga dengan orang Kristen yang seharusnya tidak menggunakan perkataan yang jahat. Perkataan kita harus menghormati Tuhan dan mencerminkan kehidupan yang saleh. Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus adalah firman Tuhan itu sendiri yang telah menjadi manusia. Yesus adalah contoh yang seharusnya kita ikuti. Dan kita harus berkata-kata dan menghidupi tentang Injil dari Tuhan. Nah, adik-adik tadi kita sudah mendengarkan firman kan? Nah, dari firman kali ini ada 4 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, kalimat kita bisa menjadikan kehancuran. Jadi kita harus bisa menjaga kalimat kita agar kita tidak menyakiti orang lain. Karena sesederhana apapun kalimat yang kita katakan saat kita marah, kita bisa menyakiti hati orang lain tanpa kita sadari. Yang kedua, kalimat kita bisa membawa kehidupan. Jadi kita harus bisa memberikan kalimat-kalimat yang baik saat berbicara dengan orang supaya kita bisa mencerminkan Kristus. Begitu juga kita harus bisa memberitakan firman dengan kalimat-kalimat kita, dengan tindakan kita, supaya orang-orang bisa menerima kabar baik tentang Kristus. Dan yang ketiga, kita harus bisa menghormati orang lain dari kata-kata kita. Jadi jangan sampai kita memberikan kata-kata yang tidak sopan, yang bisa mendukakan hati orang lain. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kata-kata kita harus sesuai dengan tindakan kita. Jangan sampai kita mengatakan hal yang baik tapi kita tidak melakukan hal yang sama dengan kalimat kita. Wah, keren! Teman-teman fisherman sudah mengikuti penjelajahan lautan sampai habis. Tapi tunggu dulu ya. Sekarang waktunya aktivitas loh. Jangan lupa nonton dan ikut bikin aktivitas ya. Yuk, yuk, yuk! Halo adik-adik. Wah, adik-adik keren sekali. Hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan sampai habis. Sekarang saatnya kita activity time. Yuk, adik-adik, hari ini kita mau membuat folded piece paper. Lucu sekali bukan? Yuk kita siapkan bahan-bahannya ya. Yang pertama ada 2 origami dengan warna yang berbeda. Kemudian siapkan alat-alatnya seperti spidol, gunting, dan double tape. Yuk kita buat sama-sama. Yang pertama adik-adik siapkan yang origami besar ini. Adik-adik gunting menjadi berbentuk seperti ini. Kemudian yang berbentuk melengkung ini adik-adik lipat separuh menjadi setengah lingkaran. Dan jangan lupa sisa dari persegi panjang ini adik-adik lipat seperti bentuk kipas. Setelah itu akan menjadi seperti ini. Wah, lucu kan? Kemudian adik-adik ambil origami yang berwarna lain ini dan gunting berbentuk seperti hati atau berbentuk segitiga dan berbentuk seperti ini. Setelah itu adik berikan double tape di bagian ujungnya. Adik-adik lem di bagian ujung persegi panjangnya. Seperti ini. Kalau sudah selesai, adik-adik berikan manik-manik mata di bagian depannya ya. Jadi deh ikannya. Kalau adik-adik sudah selesai buat, jangan lupa post di Instagram ya. Jangan lupa tag GSSK. Thank you adik-adik, selamat beraktivitas.